Yang saya hormati Ibu Ketua PKK Kecamatan Sesitaman bersama staf. Yang saya hormati Ibu Ketua PKK Desa Manulea bersama staf. Yang saya hormati Ibu Kepala Puskesmas bersama staf. Yang saya hormati orang tua bersama anak sasaran, ibu hamil, ibu menyusui, selengkapnya hadirin yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkatnya kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan ini saya akan memberikan penyuluhan tentang vitamin A. Vitamin A itu sangat bermanfaat untuk kebutuhan tubuh kita, terutama untuk anak-anak. Vitamin A adalah untuk meningkatkan kesehatan mata dan pertumbuhan anak. Vitamin A biasa diberikan pada bulan Februari dan bulan Agustus. Ada dua jenis vitamin kapsul, yang satunya kapsul berwarna biru dan kapsul berwarna merah. Yang kapsul berwarna biru itu diberikan kepada anak yang berumur 6 sampai 11 bulan. Dan untuk kapsul yang berwarna merah diberikan untuk anak sampai 5 tahun. Umur 1 tahun sampai 5 tahun. Sumber vitamin A itu kita didapatkan dari susu, ikan, sayuran berwarna hijau dan kuning, sapi, dan buah-buahan berwarna merah dan kuning seperti cabai merah, wortel, pisang, dan pepaya. Untuk mama-mama sekalian, kalau di rumah kasih makan anak itu dengan sayur hijau seperti kangkung, bayam, wortel, daun kelor atau yang disebut merungga. Kalau merungga itu kan kita tidak bisa beli, kita banyak dipetik di kebun. Oleh karena itu kalau kita tidak ada uang, kita pakai tahan merungga, direbus dan kasih untuk anak kita untuk makan. Kalau ada pisang, ada pepaya yang masak, kita kasih juga untuk anak-anak kita. Mama-mama sekalian, kalau di rumah kita perhatikan, harus memanfaatkan pekarangan rumah kita untuk menanam sayur. Ini sekarang saatnya untuk kita menanam sayur supaya anak-anak kita itu makan jangan kosong, harus makan dengan sayur, buah. Akibat dari kekurangan vitamin A itu, anaknya menurun daya tahan tubuhnya kurang, rabun senja, katarak, infeksi saluran pernapasan, kulit yang tidak sehat. Cara untuk mencegah kekurangan vitamin A, yang pertama itu setiap hari anak diberi makanan yang mengandung sumber vitamin A, yang sudah tadi saya sebutkan yang tadi. Yang kedua, setiap hari anak dianjurkan makan sayuran yang hijau. Untuk sayurnya harus ditumis atau dimasak dengan santan, karena sebab vitamin A dia biasa larut di dalam minyak dan santan. Ibu Desa Manulea, Ibu Kepala Puskesmas bersama para kader kesehatan yang hadir di sini, Papa Mama yang punya bayi balita yang saya kasihi. Puji syukur karena kita semua boleh berada di sini dalam keadaan sehat. Ini saya masuk di posyandu yang ke-3. Kemarin kami mulai di Koba 5 dan Koba 5 Timur. Hari ini kami masuk Manulea untuk Kecamatan Sesitaman. Jadi
saya pilih satu kecamatan, satu posyandu saja untuk semacam sidak. Saya ingin lihat apa kegiatan yang ada di posyandu. Jadi sekarang ini kita sadari bahwa ini adalah bulan timbang, ya. Bulan timbang ini juga adalah bulan vitamin A. Tadi bagus sudah ada penyuluhan tentang vitamin A, kegunaannya, sumbernya, akibatnya kalau kita kurang vitamin A. Nah, selain itu, karena sekarang kita fokus pada penanganan stunting, memerangi stunting, jadi semua kegiatan kita harus tujukan untuk penurunan angka stunting. Posyandu ini merupakan salah satu kegiatan untuk mendeteksi kondisi stunting anak-anak, karena stunting ini disebabkan oleh gangguan gizi kronis. Anak-anak yang kurang gizi, yang gizi buruk, ya, itu akan berakibat lanjut menjadi stunting. Kenapa stunting ini kok diteriakan di seluruh Indonesia? Bukan hanya di kita di Malaka. Seluruh Indonesia mau supaya stunting ini kalau bisa kita tidak boleh ada lagi yang mengalami stunting ini. Kenapa begitu? Karena stunting ini dampaknya, efeknya pada kecerdasan anak-anak, pada kualitas hidup daripada seorang anak. Anak yang stunting akibatnya dia tidak cerdas, dia mudah sekali terkena penyakit, ya. Sedikit-sedikit berubah musim sedikit dia sudah sakit flu, berubah sedikit dia mencret, ya. Jadi kondisi kesehatannya menjadi kurang bagus sehingga akan terbawa sampai dia dewasa nanti, ya. Jadi orang sakit apa dia ikut sakit, ya. Orang batuk pilek ikut batuk pilek dia, seperti itu. Jadi ini menunjukkan kualitas daripada kehidupan anak itu menjadi tidak bagus. Anak juga tidak cerdas, di sekolah dia akan kalah dengan anak-anak yang sehat di usianya, ya. Tinggi badannya dia tidak akan pernah tinggi. Anak stunting itu pendek, ya. Bukan berarti yang pendek stunting, ya. Jadi seperti anak-anak yang stunting pasti pendek ukurannya. Kalau kita ikut cerdas cermat di luar sana, kita pasti kalah. Karena otaknya dia cerdasannya jauh di bawah anak-anak yang normal. Karena itu stunting ini menjadi momok untuk kita. Nah, saya keliling di desa, saya sudah bilang, kenapa kita harus stunting? Padahal kita kaya, betul kah tidak? Betul. Kita kaya, siapa bilang kita miskin? Ya, kita punya tanaman yang begini banyak. Ada padi, ada jagung, ada ubi, ada pisang, ada pepaya, buah-buahan mangga sekarang sudah berbuah banyak. Ini semua adalah sumber vitamin, sumber energi yang harusnya cukup. Kita pelihara sapi hidup, pelihara kambing hidup, pelihara ayam dia hidup. Ya, ini semua adalah sumber makanan. Kenapa kita harus lapar? Ya, kenapa kita harus kena stunting? Salahnya di mana? Mama dong, ada yang tahu kenapa kita anak-anak kita bisa gizi buruk, bisa gizi kurang? Salahnya di mana? Mama kader, supaya penyuluhannya benar nanti. Salahnya di mana? Ada berapa kasus stunting di sini? Ada anak yang tidak mau makan sayur-sayur hijau. Anak tidak mau makan sayur. Kenapa anak tidak mau makan? Kurang tahu juga itu. Ibu yang punya anak, kenapa anaknya tidak mau makan? Kalau saya tahu anak saya kenapa dia tidak mau makan. Ibu harus tahu kenapa. Anak tidak suka makan sayur. Ada yang tahu kenapa anak tidak mau makan sayur? Makan daging mau tidak? Daging mau, ikan mau, telur mau, tapi Sayur tidak mau. Nah, sekarang kalau ibu tahu begitu, bagaimana caranya ibu supaya anak mau makan sayurnya? bagaimana tidak suka. Dia tidak suka. Nah, begini. Anak sendiri. Nah, sayur itu tadi kalau vitamin A-nya banyak, dia larut di dalam lemak. Buat sayur yang rasanya enak toh ibu. Bayam misalnya, saya contoh ya. Bayam supaya anak mau makan, ibu iris kecil-kecil, ambil telur 1 atau 2 butir, kocok, campur bayam di dalamnya, bikin telur dadar. Dia mau makan ke tidak? Coba besok ibu coba.
Mau ke tidak? Nanti Dia besok mau. dicoba. Ibu jujur. Ini ibu yang jujur. Dia kasih tahu sejujurnya. Ada lagi ibu-ibu yang anaknya tidak mau makan? Ya? Ada yang lagi ibu yang anaknya tidak suka makan? Tidak suka makan apa? Makan permen dia mau ke tidak? Makan permen sudah tidak suka. Takut sakit gigi. Makan biskuit suka ke tidak? Biskuit bisa, tetapi biskuit yang biskuit tertentu saja. Biskuit tertentu. Nah sekarang ibu anaknya makan apa tiap hari kalau dia tidak suka makan? Makan dia lebih memilih makan kosong. Makan kosong. Iya. Terus ibu mau saja? Ibu Iya. ikut maunya? Iya, karena kalau tidak mau berarti dia tidak mau makan. Nah ini di sini sudah tahu kan berarti penyebab stuntingnya apa? Penyebab stuntingnya apa? Tidak mau. Karena mama tidak telaten untuk mengurus anaknya. Tahu jawabannya. Iya. Dan saya sudah buktikan itu. Saya masak yang enak. Saya bawa kasih makan anak-anak. Anaknya mau makan. Anak makan, tapi begitu saya lepas anaknya, mamanya tidak lanjutkan lagi. Mama tidak lanjut lagi, katanya anaknya tidak mau lagi, Mama Bupati. Padahal tadi saya suruh anaknya mau. Nah, jadi begini, saya tidak menyalahkan. Saya tahu ibu-ibu itu pasti pagi sibuk, siang sibuk, sore sibuk. Jadi kalau kasih makan anak dalam waktu 1 jam misalnya, pasti ibu tidak telaten, betul ke tidak? Kalau fokus kasih makan anak, nanti kakaknya belum pergi sekolah, kakaknya sore belum bikin PR, kakaknya belum mandi, masih main di luar mesti cari lagi. Sebentar bapak pulang dari kantor belum bikin kopi, betul begitu kan? Jadi akhirnya si kecil suruh dia aduk-aduk sendiri piringnya dengan nasinya. Ini ketawa berarti tuh. Tebes kalale. Disinilah, ya, disinilah letaknya. Sekarang kita harus perbaiki pola itu. Kenapa saya turun ke desa? Saya mau kasih tahu mama dong, fokus kasih makan ini anak dulu. Ya. Jadi bangun pagi jam 4 itu mama tuh harus bangun. Bangun pagi siapkan makanan dulu. Yang mau sekolah mandikan dulu, pakaikan baju yang bersih, kasih makan dulu dia baru dia berangkat ke sekolah. Jangan sampai biarkan anak ke sekolah tidak makan. Ya. Nah, kemudian yang kecil-kecil ini sudah dong jalan, dia sudah mandi, kasih minyak telon, kasih itu, kasih baju, pakai, kasih duduk dia baik-baik, suap. Jangan kasih dia aduk-aduk sendiri. Kalau dia sudah kelas 4 dia mau aduk-aduk, boleh supaya dia belajar makan sendiri. Tapi mama tetap ada 1 piring untuk kasih makan anaknya. Bisa ke tidak mama dong? Kita rubah polanya. Tadi tidak mau makan sayur, bikin olah yang lain. Ya, kalau mama masak itu ada daging sedikit, bapak jangan dulukan bapak, karena kita di sini kan bapak duluan toh. Hafoli toh. Hafoli kan bapak keluarga dia harus makan duluan, betul bagian kan? dada yang enak. Sekarang bapak harus toleransi ya bapak dong. Kalau ada anak kecil di rumah, mama biarkan dulu untuk suap anak dulu. Selesai itu dia main, baru kita berdua makan, papa dan mama. Begitu toh? Ya mungkin sekarang kita rasa lucu, tapi coba buat itu di rumah. Bisa kan tidak? Bisa. Nanti saya turun lagi, saya cek lagi. Sebuat ke belum? Mama camat, bantu saya. Mama desa bantu saya, kita cek. Ya, kalau tidak begitu nanti biar kita bilang kita perang, stunting, kita omong kosong. Karena ini kuncinya ada di mama dong ini, yang punya anak ini. Ya? Daripada anak tidak makan, biar dia makan kosong. Nah ini tidak benar. Ya, itu tidak benar. Jadi kenapa anaknya rewel, anaknya tidak mau main, anaknya maunya digendong, maunya tidur gitu. Karena dia lemas sebenarnya. Ini izin oleh, kan nalo toh. Ya. Jadi akhirnya mama kasih apa? Kasih permen. Permen itu sama dengan nasi, dia ada gula. Jadi makan permen dia kenyang. Sebentar mama kasih nasi lagi dia tidak mau lagi.
Betul ke tidak? Betul. Saya lihat mama-mama yang bawa anak pasti di tasnya isi apa? Tahu? Isi permen, isi biskuit, isi wafer. Yang anak lebih suka pasti karena dia manis, ya kan? Nah karena anak kita suka manis, olah makanannya juga kasih manis sedikit, ya. Jangan kasih masako, tolong kasih gula sedikit, ya. Sup, kasih garam, merica sedikit, kasih gula sedikit, karena itu anak suka yang manis. Tapi jangan manis sekali, nanti kita juga tidak bisa makan. Ya, benar kah tidak? Benar. Jadi tolong, ini ada 20 anak, hadir semua posyandu? Ada yang sakit. Berapa orang? 2 orang sakit. Berarti hadir di sini 18. Gizi kurangnya ada berapa di sini? Gizi kurang. Gizi kurang 2. Gizi buruk? 2 orang. Gizi buruk juga 2. Kurang dan buruk beda. Ibu Kapus berapa? Gizi kurangnya ada berapa di sini di posyandu ini? Gizi kurangnya ada 2. Gizi buruknya? Ada 2 juga. Ditangani sudah dengan cara apa? Ditangani sudah dengan pemberian TMP, biskuit, terus yang ada itu RUTE, tapi sekarang kita tidak pakai RUTE lagi, sudah tidak ada. Tadi kami pemberiannya pakai atau biskuit biasa. Pemantauannya seperti apa? Pemantauannya dari isi yang pantau. Saya tugas gizinya ada. Ibu bagaimana pantaunya? PFC sudah dirujuk? Dari orang tua tidak mau Bersedia. Ada hadir anaknya sekarang di sini ada. Yang mana? Saya kayaknya di sini, ya. Yang baju kuning. Ya. Celana kuning. Celana kuning. Ya kan? Ya. Kenapa? Ibu sudah ini sudah tidak mau ke puskesmas itu di sana di obati dulu ya. Sehat. Sering sakit anaknya. Sakitnya atau iya, ya karena bangun tidur dia tidak mau makan. Umur berapa ini? 6 tahun baru. Ya? Suka makan? Makan paling saja. Ya. Jadi mama jangan ambil makanan anaknya, ya kasih dia anak makannya, ya makannya. Jadi nanti ikutin petugas gizi mana, ibu tolong ini intervensi khusus karena dia tidak mau ke betul. Ibu tahu caranya bagaimana untuk menangani gizi buruk. Ya, ibu kampus tolong dibantu. Ya, nanti saya dapat lapor ke dokter Lina. Ya ini dia harus ditangani khusus ibu. Kalau tidak nanti ini dia akan begini terus. Ini kasihan anaknya ya. Mamanya gemuk tapi anaknya kecil. Ya, tidak boleh begitu. Ini cantik sekali ini sebenarnya ya. Hah? Mau makan tidak? Beda kan? Coba lihat ya, air mukanya beda. Ya. Masih punya adik lagi? Tidak. Ini anak keberapa? Anak keempat. Ibu umur? 37. Sudah cukup ya. Itu sudah resiko. Tidak usah punya anak lagi. Sampai dulu. Ya. Ya, jadi itu. Jadi ini tolong ibu perhatikan khusus. Ini kakak-kakaknya sehat atau ada kasus gizi buruk juga? Kakak sehat. Ini tolong Didi diperhatikan khusus ibu untuk pemberian makanannya. Kemudian mungkin ada vitamin atau apa untuk menambah nafsu makan yang sedang supaya daya tahan tubuhnya bagus. Ya. Ya. Ada lagi satunya di mana yang satu? Yang satunya. Ini dia gizi buruk apa gizi kurang? Gizi buruk. Coba nanti diin. Kemarin PMT, Ibu Desa ada PMT? Ada. Sudah selesai. Baru tanggal minggu lalu. Hari Ibu Kamis. tiap pagi sediakan makanan apa untuk dia? Bubur dengan
telur. Telur. Kalau digoreng, direbus nanti hanya makan putihnya, kuning tidak makan. Kalau goreng, Digoreng di dadar. ya maksudnya di Telur dadar. dadar. Ya. Cuman kalau direbus nanti kuningnya tidak dimakan. Tidak apa-apa, satu hari kasih dia makan 2 butir telur tidak apa-apa. Ini sementara Tidak ada ya. apa-apa. Susu susu sejak kecil, susu formula yang tidak minum. Setelah sekarang ini sudah 1 tahun juga baru minum, tapi yang Denko itu dia minum. Yang penting susu. Itu dia minum. Tambah. Iya. Berapa kali sehari sebenarnya? Sudah 1 hari 1 kali saja. Kalau misalnya sore atau mau kita kasih lagi paling sedikit saja, tidak kasih habis. Nah, sekarang tugas ibu adalah kasih dia minum sampai habis. Ya, ujuk sampai dia mau minum sampai habis. Ya, gendong dia, ya jalan sedikit. Tidak apa-apa sementara supaya dia bisa sembuh dulu. Ya, tugasnya begitu. Jadi kata bapak ada atau tidak sekarang di sini? Bapak di sekolah, bapak guru. Ya, apalagi bapak guru harusnya itu lebih mengerti. Ya, tidak boleh bapak guru punya anak isi guru itu tidak boleh. Ya, jadi mama tolong bilang bapak, mama bupati sudah bilang ini. Sekarang dia berat badan berapa ini? Lihat. Belum kan belum. Belum timbang. Yang kemarin ini Pokoknya habis bulan depan harus datang lagi untuk ditimbang dan sudah harus naik. Ya, Ibu. Nanti saya cari khusus nanti yang gizi buruk. Ya. Ini mama atau nenek? Nenek. Mamanya ada di mana? Papua mama. Ini merantau. Nanti minta anak dong kirim uang untuk beli makanan ya. Ah, mama. Ya. Anak keberapa ini? Anak pertama. Nenek masih kuat kah? Pelihara kah? Papa mama dua-dua pergi Papua. Mama dengan siapa pelihara? Dengan bayi. Bayinya masih kuat. Nanti kalau menangis jangan kasih biskuit. Kasih nasi, ada telur sedikit, ada tahu tempe. Jadi daging ayamnya kasih tinggal untuk anak, untuk cucu. Ya, yang besar-besar bisa makan dengan sayur, bisa makan dengan dengan daging-daging yang lain, tapi ayam untuk anak. Ya. Bulan depan timbangan naik nenek. Ya, baik. Yang gizi kurang? gizi kurang Mak Juan. Mama kader pun Mama kader. Mama kader. Mama kader gizi cukup, tapi anaknya gizi kurang. Nah, jangan gizi lari di mama ya biasa mama suka begitu. Jadi tempat buangan bukan begitu, maksudnya anak makan sisa pasti mama sayang. Oh, akhirnya sisanya banyak ini, jadi mama yang gemuk, anaknya tidak gemuk ini. Iya toh? Ya, jadi minta tolong ya diperbaiki gizinya ya, pola makannya. Makan pagi jam 7 1 porsi harus habis. Makan siang jam 11 sampai jam 12 1 porsi harus habis. Makan malam jam 6 sampai jam 7 1 porsi harus habis. Coba ibu ukur 1 bulan lagi. Kalau ibu ikut omongan saya, ya? Ya, jadi seperti itu. Ya. Di kepala ini bukannya terbalik lagi di sini. Ini kakinya belum benar. Yang tangkai untuk dibawa untuk kaki sudah ada. Saya terbalik di sini. Terus sampai menyentuh telapak kaki. Lututnya harus ditekan. Lututnya harus ditekan sedikit. Ya. Ya. Sudah? Kunci. Sudah. Sekarang bisa baca.